Guys, tahu gak kalian, inilah kisah Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang meninggal di bulan Ramadan. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Kembali lagi di sini bersama Zaidan Syahtir. Pada video kali ini kita akan bahas kisah meninggalnya Sayyidina Ali bin Abu Thalib di bulan Ramadan. Yang katanya dari kisah wafatnya Sayyidina Ali bin Abu Thalib ini hingga membuat malaikat Jibril sampai berteriak. Seperti apa kisah dari wafatnya Sayyidina Ali bin Abu Thalib ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Syahtir. Seperti yang telah kita ketahui, Sayyidina Ali merupakan sepupu dan sekaligus menantu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim. Ayahnya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Sayyidina Ali dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merawat Sayyidina Ali. Sejak saat itu, Sayyidina Ali pun tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil, Sayyidina Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendahan hatian, ketenangan, dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatan dari Sayyidina Ali dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini begitu erat. Ketika ia menikahi Fatimah, anak perempuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bungsu. Dari segi agama, Ali bin Abu Thalib adalah seorang ahli agama yang faqih di samping ahli sastra yang terkenal, antara lain lewat bukunya Nahjul Balaghah. Syahidnya Utsman bin Affan membuat kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya para pemberontak, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga memintanya. Yang pada akhirnya dengan sangat terpaksa Ali pun menerima jabatan sebagai khalifah keempat. Mungkin karena suasana peralihan kekhalifahan kini penuh dengan kekacauan, para pemberontak yang menyebabkan syahidnya Utsman masih merajalela dan membuat onar. Sementara ada banyak orang yang menuntut ditegakkannya hukum bagi pembunuh Utsman. Kemudian, situasi saat itu membuat Sayyidina Ali sulit untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Usahanya membuat penyegaran dalam pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat oleh Utsman, malah memicu konflik dengan Muawiyah. Di sisi lain, kemudian muncul konflik antara Ali dan beberapa orang sahabat yang dikomandani oleh Aisyah Ummul Mukminin. Puncak konflik ini menyebabkan meletusnya Perang Jamal. Dinamakan demikian karena Aisyah mengendarai unta. Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam yang berada di pihak Aisyah gugur, sedangkan Aisyah tertawan. Pertentangan politik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah mengakibatkan pecahnya Perang Siffin pada tanggal 37 Hijriah. Pasukan Ali pun yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000 orang pasukan Muawiyah. Ketika peperangan hampir berakhir, pasukan Ali pun berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun, sebelum peperangan dimenangkan, muncul Amr bin As mengangkat mushaf Al-Quran menyatakan damai. Terpaksa Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan dan terjadilah goncangan senjata. Akibatnya kebijakan Sayyidina Ali itu, pasukannya pecah menjadi 3 bagian. Kelompok yang tetap mendukungnya, kelompok yang menyatakan mengundurkan diri, dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri serta menanyakan tidak senang dengan tindakan Ali. Kelompok ketiga inilah yang akhirnya memberontak dan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai penguasa Suriah, dan Amr bin As sebagai penguasa Mesir.
mereka berencana membunuh 3 pemimpin itu. Untuk mewujudkan rencana tersebut, mereka menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abu Thalib di Kufah. Amr bin Bakar bertugas membunuh Amr bin As di Mesir dan Hujair bin Abdullah ditugaskan membunuh Muawiyah di Damaskus. Hujair tidak berhasil membunuh Muawiyah lantaran dijaga ketat oleh pengawal, sedangkan Amr bin Bakar tanpa sengaja membunuh Harijah bin Abi Tat yang dikiranya Amr bin As. Saat itu, Amr bin As sedang sakit sehingga menggantikannya sebagai imam sholat adalah Harijah. Akibat perbuatannya, Harijah pun dibunuh pula. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Sayyidina Ali yang saat itu tengah menuju masjid. Beliau pun gugur sebagai syuhada di dekat pintu Masjid Kufah. Saat itu, Sayyidina Ali sedang bersiap untuk melaksanakan sholat fajar. Setelah melewati jalan-jalan kota untuk membangunkan penduduk, dia memanggil mereka dengan suaranya yang mulia. "Bangunlah wahai kaum muslimin, marilah kita sholat, semoga Allah memberi kalian rahmat." Saat itu pun, dengan mengendap-endap 3/8 malam, Abdurrahman bin Muljam mendekati Sayyidina Ali. Sayyidina Ali saat itu tidak memiliki pengawal sehingga pembunuhan gelap terhadapnya tentu hal yang mudah, tidak membutuhkan waktu dan keberanian lebih. Saat itu juga, dia menikam Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Amirul Mukminin telah menemui sang kholik karena tusukan pedang beracun seperti halnya Umar bin Khattab. Setelah bagian kepala Sayyidina Ali ditetak dengan pedang, ia pun segera dibawa ke rumahnya. Ketika dia harusnya meminta pertolongan, Sayyidina Ali justru meminta orang-orang yang membawanya untuk kembali ke masjid melaksanakan sholat fajar sebelum habis waktunya. Pada akhirnya, pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat subuh 18 Ramadan tahun 40 Hijriah. Khalifah Sayyidina Ali wafat pada hari Sabtu tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Syahidnya Sayyidina Ali bin Abu Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, usai peristiwa tragis itu, Abdullah ibnu Malik mengatakan para tabib dikumpulkan untuk mengobati luka Sayyidina Ali. Ketika itu, Atsir ibnu Amr as-Sukuni sebagai tabib yang paling hebat dan berasal dari Kirsi memeriksa kondisi Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Kemudian Atsir meminta paru-paru kambing yang masih hangat untuk diambil uratnya, lalu diletakkan pada luka yang diderita Sayyidina Ali. Kemudian Atsir meniup urat itu dan mengeluarkannya dari luka Sayyidina Ali. Atsir menemukan bahwa ternyata luka Sayyidina Ali telah sampai pada bagian otak. Dengan demikian, nyawa Sayyidina Ali sudah tidak dapat tertolong. Kemudian, Sayyidina Ali bin Abu Thalib pun meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Ramadan tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali pun meninggalkan 33 anaknya, 15 anak laki-laki dan 18 anak perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.